kita bilang sebenarnya ekosistem musik ini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang ini mengedepankan ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Yaitu pidana adalah obat terakhir. Yang pasti kami sampaikan bahwa sama sekali belum ada pemberitahuan resmi ke LMKN. Kisruh dugaan pelanggaran royalti lagu yang menyeret nama Lesti Kejora dan Yoni Dores hingga kini masih membuat geger panggung hiburan tanah air. Bagaimana tidak, kini masyarakat dibuat bertanya-tanya tentang seperti apakah kelanjutan dari polemik panas itu. Apalagi Lesti Kejora yang belum buka suara disebut-sebut seakan melemparkan sinyal bahwa dirinya siap berhadapan dengan pihak Yoni Dores lewat jalur hukum. Terjawab secara pasti memang, seperti apakah langkah hukum yang akan diambil oleh ibu dua anak itu. Namun yang pasti, Lesti Kejora sudah membentengi diri dengan perlindungan kuasa hukum Sadra Seskuwadi. Tapi ini yang kita bilang sebenarnya ekosistem musik ini sedang tidak baik-baik saja. Ini karena aturannya nggak jelas, informasinya ke masyarakat, ke pencipta, ke ekosistem ini sedang tidak informasinya tuh nggak jelas gitu. Akhirnya seperti sekarang kan penyanyi dan pencipta ini menjadi seperti orang yang bermusuhan. Padahal ini kan kita ngomong rumah tangga ini sebenarnya satu kakak. Penyanyi, pencipta lagu itu sangat erat hubungannya gitu. Ada lagu, ada penyanyinya, ada satu simbiosis mutualisme yang dari dulu tidak pernah terjadi hal seperti ini. Jadi ini aku takutkan kalau negara nggak turun, kalau tidak diketok palu secara aturan mana yang berlaku, mana yang harus diikutin. Jadi jangan di tengah jalan kita seperti penyanyi ini merasa bingung seperti apa ininya. Ada Lesti gimana ya? Ayah, katanya covernya lagu ini sudah lama. Apakah benar? Nggak bisa saya jelasin, mereka udah pada tahu. Ya, makasih ya. Pesan-pesan aja ya, Ayah. Buat Lesti gimana? Alhamdulillah, karena kita juga ada pesan buat Lesti? ya, pesannya ya, Doanya? biar tetap bersabar, semangat, sehat aja. Itu ya. Sekali lagi, ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini supaya semuanya harusnya, apalagi musisi ya, sama-sama musisi ini sebenarnya saling berdiskusi aja seperti apa maunya. Jangan main somasi main isu kayak gitu kan sebenarnya kurang baik untuk nanti juga keberlanjutan lagu-lagu dan juga ke penyanyinya gitu. Akhirnya ada ketakutan nanti orang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu di kemudian hari akan mencari aman. Baik, dari kami sebagai kuasa hukum mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Jadi mungkin kita sama-sama masih menunggu saja nanti ke depannya perkembangan akan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Pada intinya kami masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada saat hari ini. Ada pesan mungkin buat pihak sebelah, maksudnya buat Pak Yonnya sendiri? Nggak ada, intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Panas dugaan pelanggaran hak royalti lagu yang menyeret Lesti belakangan ini memang berkembang menjadi semakin rumit. Ditambah lagi sudah menyeruak luas sebuah opini pedas yang menyebut perkara ini menjadi semakin keruh karena langkah keras yang kadung diambil pihak Yoni Dores. Padahal, langkah paling tepat untuk mengurai kasus sengketa dugaan pelanggaran royalti sebaiknya diselesaikan di atas meja mediasi, bukan meja hijau pengadilan.
Lantas benarkah dengan menunjuk Sadra Seskuadi sebagai kuasa hukum, Lesti akan siap menempuh langkah baru berbentuk laporan balik? Atau justru sebaliknya, kisruh ini akan berakhir secara damai? Yang mau saya sampaikan adalah terkait laporan polisi yang dibuat. Ini kan adalah kaitan masalah Undang-Undang Hak Cipta. Sebenarnya undang-undang ini mengedepankan ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Yaitu pidana adalah obat terakhir. Jadi sebenarnya saya berpikir, pendapat saya adalah jangan mengambil langkah pidana sebelum bisa diselesaikan masalah ini ke ranah yang didahului sebelum pidana, yaitu melalui mediasi dan seterusnya. Iya. Nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya, nanti kita menunggu perkembangan saja. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu Iya, kami dipanggil? bisa mungkin kooperatif aja. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu. Nunggu sekian lama, ternyata masih tidak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Ino, siapa kayak. Aduh, saya nggak pernah kalau begitu. Tetapi karena saya lihat sudah ada laporan polisi, ya artinya ya sudah melalui mekanisme yang namanya somasi. Yang saya dapat juga dari teman-teman media bahwa pihak pelapor di sini siapa, Yani Dores ya, Yoni Dores, Bang Yoni Dores itu sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali, tapi responnya mungkin tidak ditanggapi baik oleh pihak terlapor, dalam hal ini L ya. Nah, tadi saya juga dengar juga ada juga bahasanya dalam rekaman yang saya dapatkan bahwa pihak terlapor di sini merasa salah alamat. Nah, ini yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Saya melihat ini adalah hal terkait penciptaan lagu. Jadi kalau kita bicara hak cipta ini memang betul ada dua, yaitu yang paling utama, sebenarnya 3 sih ya, tapi yang selalu jadi permasalahan itu adalah 2 hal, yaitu performance right dan mechanical right. Yang satu lagi terkait synchronize yang mengenai untuk di film dan seterusnya itu. Berbicara soal hak cipta dan royalti memang tidak lepas dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang ramai dikenal dengan singkatan LMKN. Tak ayal, banyak pihak yang berharap bila pihak LMKN akan ikut menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak yang berseteru agar perdamaian segera tercapai. Hal ini dikemukakan oleh praktisi hukum Deoli Payumara yang menyebut LMKN memang memiliki kewajiban tentang itu. Sebuah hal yang kemudian ikut disuarakan oleh pedangdut legendaris Rhoma Irama. Lantas, seperti apa tanggapan LMKN? Mungkinkah hingga sampai saat ini LMKN justru belum mendapatkan pemberitahuan apa-apa? Yang pasti kami sampaikan bahwa sama sekali belum ada pemberitahuan resmi ke LMKN sebagai lembaga manajemen kolektif diamanatkan oleh undang-undang untuk mengolek dan menghimpun serta mendistribusikan royalti bagi pemilik hak cipta maupun hak terkait. Hak terkait di sini adalah penyanyi, kemudian ada pemusik dan juga ada produser fonogram. Kalau hak cipta itu terkhusus pencipta lagu atau ahli warisnya tentunya gitu, atau juga mungkin sudah dikuasakan di penerbit musik dan lain sebagainya gitu. Jadi secara resmi belum ada pemberitahuan resmi. Kami hanya mendengar dan mengikutinya juga
baru dari rekan-rekan pers gitu, termasuk anda-anda sekalian yang hari ini juga bertemu dengan kita di LMKN. Nah, hari ini saya Darmo Ratmangun, Ketua LMKN, bersama-sama dengan Pak Joni Maukar. Beliau membidangi lisensi dan collecting di LMKN. Gitu. LMKN ini harusnya melakukan intervensi, memanggil keduanya untuk didamaikan. Jadi sama kayak Dewan Pers kemudian memanggil para pihak, LMKN juga punya posisi juga memanggil para pihak, gitu. Punya kewajiban. Jadi bukan nunggu kemudian orang datang minta tolong mereka, bukan, karena mereka yang terima uang. Jadi LMKN ini yang terima uang dari televisi, dari mall, dari kafe, kan mereka yang ngumpulin royalti. Uangnya banyak di mereka itu. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Saya tadi menelpon Bung Yoni Dores bersama dengan Bung Tito Sumarsono. Kita mendengar langsung. Bang Yoni itu orangnya baik sekali. Dan justru dia berupaya untuk mau menanyakan beberapa kali menurut informasi dari Bung Doni. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya informatoris. Bung Yoni menyampaikan bahwa dia beberapa kali mencoba mau mendudukkan masalahnya, mau menanyakannya, namun belum mendapat respons dari saudari Lesti Kejora gitu. Nah, sampai titik itu aja, kita nggak masuk ke wilayah substansinya apa dan lain sebagainya. Miris memang apa yang kini terjadi dan menodai hingar-bingar dunia musik tanah air tercinta. Sebuah pembaruan besar kini hadir, menyapa dunia yang semakin hari semakin serba digital. Belum lagi bila membahas RUU tentang hak cipta yang kini ramai disorot di mana-mana. Dan puncaknya pun terjadi ketika Agnes Mo harus berhadapan dengan Ari Bias di pengadilan. Kini insan dunia musik pun bak terpecah menjadi dua kelompok besar, kelompok pencipta lagu dan para bintang-bintang musisi. Sampai-sampai mendorong sejumlah musisi untuk menyambangi Kemenkumham beberapa waktu yang lalu. Dan peliknya agenda itu turut menuai sorotan dari kelompok pencipta lagu yang diinisiasi oleh Ahmad Dhani. Jadi sebenarnya kita ke MK itu mengajukan apa ya namanya No ya? Uji material. Uji material. Jadi kita mau bertanya mengenai pasal-pasal yang selama ini sepertinya ada berbagai macam tafsir yang berbeda-beda. Jadi kita ingin menanyakan nih sebenarnya tafsir yang sebenar-benarnya tuh yang mana? Karena ada beda-beda pendapat dan beda-beda pendapat itu sebenarnya cuma pengen nanya kejelasan aja ya. Jujur-jujur aja kan agak mempersulit kita kan hubungan relationship di antara stakeholder di ekosistem musik sendiri tuh jadi kayak orang jadi ngeliatin gitu nih kayak ini lagi bermasalah sama ini dan kita pengen menghindari itu. Kita pengen tahu nih sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya bagaimana sih aturan undang-undang ini yang sebenarnya. Itu sih yang penting. Dan harapannya kan akan dijawab sama orang yang berwenang gitu ya, sama pihak yang berwenang. Iya, jadi jelas buat kita semua supaya kita bisa kerja juga nyaman, berkarya juga nyaman. Balik lagi kan banyak beredar tuh mengenai performing rights gitu. Tapi sebenarnya rights-nya pencipta lagu tuh ada mechanical, beberapa, ya. ada mechanical rights, nggak cuma performing rights saja, ada mechanical rights, Jadi aku cuma mau ngejelasin ada banyak sekali kayak berita-berita yang beredar dan jadi semakin blunder gitu semuanya. Jadi kayak mechanical rights itu tidak dipermasalahkan ya sekarang karena memang sudah berjalan dengan semestinya. Jadi pencipta lagu tuh sudah mendapatkan haknya dari mechanical rights, juga sudah mendapatkan haknya dari synchronization rights. Nah, untuk performing rights ini di saat kita bernyanyi live ini yang ada multitafsir. Nah, itu yang sedang kita pengen ajukan ke MK, mudah-mudahan kita segera mendapatkan hasilnya supaya kita bisa kerja tenang, nyaman, aman, intinya kita semuanya damai lah. Sebenarnya cuma pengen ngambil semuanya. langkah untuk kepastian yang lebih baik di masa yang akan datang sih. Ini untuk kebaikan kita semua insya Allah ya. Mencegah kebingungan-kebingungan di teman-teman semua baik penyanyi maupun pencipta lagu maupun event organizer, semua yang terkait dengan ekosistem. Karena minimal ketika kalian sudah dilarang atau tidak ada izin tetap menyanyikan ya, itu secara etik kalian sudah bersalah. Secara etika moral penyanyi itu sudah
bersalah secara etik, moral bersalah menyanyikan lagu tanpa izin. Belum ke jenjang hukum yang lain. Apalagi kasus Agnes Monica sudah divonis oleh hakim bahwa Agnes bersalah karena tidak ada izin dan tidak membayar. Salahnya 2. Maka dari itu saran saya, udahlah, kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Saya udah pernah bikin Instagram kok. Jadi terutama untuk senior-senior yang di Fesmi dan di Papri, ini kalimat saya, stop nguap, stop bacot. Karena selama ini kalian tidak pernah memperhatikan kehidupan dan tidak pernah memperhatikan bahwa selama ini pencipta lagu tidak mendapatkan haknya dalam urusan performing rights. Jadi stop bacot, stop nguap. Itu kepada senior-senior di Fesmi dan Papri, ya. Kalian selama ini nggak pernah memikirkan kelangsungan kehidupan pencipta lagu, jadi jangan ngomong lagi soal performing rights. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta memang menjadi topik hangat yang mencuri perhatian. Selain pedangdut Lesti Kejora, rekan-rekan musisi lain pun ikut terkena dampak hukum. Agnes Mo contohnya, ia dipaksa membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada penggugat. Dan kini, hal yang serupa juga menimpa penyanyi Vidi Aldiano. Ya, suami dari selebritis Sheila Dara itu harus mendapatkan gugatan dari Kenan Nasution dan Budi Pekerti selaku pencipta lagu bertajuk Nuansa Bening yang sempat dibawakan oleh Vidi dalam beberapa konser. Menariknya, agenda sidang perdana pun sudah ditentukan, yakni akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei mendatang. Lantas seperti apakah penjelasan kuasa hukum Kenan Nasution dan Budi Pekerti? Benar apa enggak? Ya, jadi benar, memang tanggal 28 ini kita sudah menerima relasi pemberitahuan panggilan untuk sidang, ya, tanggal 28 Mei, berarti lusa, terkait dengan gugatannya klien kami, ya, Kenan Nasution dan Budi Pekerti yang menjadi pencipta lagu Nuansa Bening, ya. Ini kasus yang panjang, sudah terjadi beberapa kali pertemuan dan negosiasi, tapi masih belum didapatkan persamaan. Sehingga itu yang membuat untuk adanya kepastian hukum, klien kami mengajukan gugatan dan gugatannya itu sudah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sidangnya betul sudah ada pengumumannya, pemberitahuannya di tanggal 28 Mei ini. Nah, ini terkait penggunaan lagu Nuansa Bening dalam beberapa konser, ya, dalam beberapa konsernya Vidi yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya yaitu Kenan Nasution dan juga Budi Pekerti, ya. Jadi memang dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan itu memang ada beberapa kali, ya, bahkan mungkin ratusan kali lagu itu digunakan dalam konser dan pertunjukan yang bersifat komersil yang memang tidak ada izin dari penciptanya. Ada nilainya, nanti mungkin pada waktu sidang biar tim saya yang akan sidang di Jakarta Pusat akan menjelaskan isi detail daripada gugatan tersebut, karena nggak mungkin dong kita sampaikan hari ini sebelum sidangnya dimulai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.